Kunaonnya di Indonesia makin diayakeun program MBG makanan bergizi gratis, padahal teu dibere dahar ku pamarentah secara langsung oge budak mah bakal tetep dahar. Nah teu diganti ku program sekolah gratis. Jelema nya ya jelema samiskin-miskinan jelema lamun lapar mah pasti bakal ngusahakeun neangan keur dahar. Can aya bejana deuleu mun aya jelema kalaparan. Sakumaha miskin ge pasti bakal bisa dalahar, tapi urusan sekolah berapa banyak jelema di lemur anu teu bisa ngalanjutkeun sekolah gara-gara kekurangan modal, gara-gara kekurangan biaya, gara-gara teu bisa meuli peralatan sekolah jeung sajabana. Coba lamun eta digratiskeun sekolah pasti bakal lebih berkurang jelema anu putus sekolah teh. Dari urusan perut mah urusan perut tong boroning jelema cager, jelema gelo ge bisa dahar. Jelema gelo anu akalna teu sehat, anu akalna teu waras bisa hirup, bisa dahar dan gelo. Ya waktuna lapar mah pasti neangan dahareun. Edek katong sampah, edek menang mulung, edek kamana pasti diteangan. Komodoi urang-urang jelema sehat, jelema normal. Urusan perut tadi kumaha wae diteangan, diusahakeun. Teu dibere ke pemerintah oge pasti bakal dalahar budak urang. Asli, budak sasaha oge pasti bakal bisa dahar. Dek urang kota, dek urang kampung, urusan perutna bisa diteangan ku sorangan. Tapi nah eta pemerintah make jeung teu nepi kadinya asli aing. Lain urang ngaleuwihan pemerintah, lain dia mah sebagai rakyat biasa, sebagai jelema bodoh, pikiran urang nah asal kumaha nya asa miris dengan keadaan ayeuna. Nah lamun bisa mah dikana pendidikan gratis kan eta pendidikan gratis leuwih bermanfaat, leuwih mendukung. Moal loba jelema nu jadi korban itu ieu moal aya rawan korupsi itu ieu moal geus gratiskeun sakola lah. Nepi ka SMA atau kuliah minimal S1 misalkeun. Geunah meureunna nya ayeuna jelema anu sakola karingankeun bebanna kan lumayan atuh. MBG sapoe budgetna sabaraha dikali sabulan. Tah lamun eta dipake kana program sekolah gratis kan lumayan baraya. Asli, lumayan daripada urusan dahar-dahar kieu. MBG leuh lamun nyaan bergizi. Ieu makanan bergizi, ngarang-ngarang makanan ya, lamun diolahna salah mah anger mah bergizi sakumaha bahan alus, sakumaha bahan anu mahal, bahan anu kualitas premium, lamun cara mangolahna anu salah mah anger bakal gobet. Contoh tidak masalah sayur. Masalah sayur, mana dek milih sayur sekualitas apapun, dek grade A sekalipun lalu masakna salah mah anger, mau sehat mau baik. Asli. Kang Deddy Mulyadi akan pidanakan bila ada kecurangan di program makanan gratis MBG. Dari jatah 10.000 diturunkan jadi 7.000, komo diturunkan jadi 5.000. Bakal dipidanakan. Buat warga Jawa Barat, bila kalian menerima makanan gratis MBG, jangan dulu dimakan. Hitung dulu, bila di bawah 10.000, laporkan dan posting. Sambil nyinyir, postingnya sambil nyinyir. Temuan yang menarik, beberapa mahasiswa itu memilih 02. Tapi alasannya ditulis di bawah. Biar Indonesia hancur sekalian. Paling besar salah mereka juga antara lain karena pasangannya Pak Mahfud kartu mati. Nggak ada satupun yang dia bisa sumbangkan, terus terang aja. Dia ahli hukum. Kalau urusan hukum lu tanya tahu lah dikit-dikit. Tapi yang lain apa taunya? Lu tanya ekonomi, modarnya sampai modarnya mereka ngerti. Gitu. Bodoh-bodoh saja mereka. Kalau menurut saya. Ganjar kan nggak bodoh Pak, pinter dong. Ya, nggak terlalu pintar juga tak? Dia nggak bodoh, tapi nggak terlalu pintar juga. Lo harus tahu siapa aktor utama yang rusak negeri ini. Dan gue minta jangan skip video ini sampai selesai. Banyak yang ngeluh negara kita nggak beres, pemerintahnya nggak benar, kebijakannya nggak pro dengan rakyat. Ini semua karena ulah satu kekuatan, yaitu oligarki. Banyak yang ngomongin tentang oligarki, tapi nggak semua paham apa sih sebenarnya oligarki itu. Dan gue mau kasih tahu loh. Oligarki itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang artinya sedikit, dan archen artinya memerintah. Jadi gampangannya, oligarki itu adalah pemerintahan yang dikendalikan hanya segelintir orang. Bukan raja, bukan presiden, tapi sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuatan uang dan kekuasaan yang sangat luar biasa besarnya. Lo mau tahu cara mereka bekerja? Ini dia permainannya. Yang pertama, biayai kampanye politik.
Saat menjelang pemilu, mereka nggak diam. Mereka datang suplai logistik untuk kemenangan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Mereka nggak peduli partainya apa, mereka nggak peduli ideologinya apa. Selagi dia masih bisa diatur, maka dia akan disupport sampai menang. Dan ketika menang, akses kekuasaan akan diberikan sepenuhnya kepada mereka. Yang kedua, menguasai media. Siapa yang bisa menguasai narasi, maka dia akan menguasai opini publik. Dan opini publik dibentuk melalui media. Dan siapa yang bisa menguasai opini publik, maka dia yang akan memenangkan pertarungan dan berkuasa. Yang ketiga, kendalikan regulasi. Mereka akan mengendalikan partai politik. Karena partai yang punya anggota DPR, dan DPR lah yang buat undang-undang. Ketika partai sudah dikendalikan, maka mereka bisa membuat undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka dan sesuai dengan selera mereka. Demokrasinya sih tetap jalan, pemilu tetap ada. Tapi siapa yang menang udah ditentuin sebelum lo datang ke TPS buat nyoblos. Ketika semua sudah dikuasai oleh mereka, maka dampaknya rakyat yang kena. Lapangan pekerjaan makin susah, kebijakan lebih pro pada korporasi, lingkungan rusak, sumber daya alam dikeruk habis-habisan, biaya pendidikan mahal, dan lain sebagainya, serta KPK dilemahkan. Dan lo harus tahu bahwa 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin. Dan data Bank Dunia tahun 2025 mengatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan negara. Gila nggak, bro? Dan inilah yang menyebabkan kemiskinan terstruktur, bro. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin merajalela. Menurut lo, di Indonesia sekarang gimana, bro? Masih bisa kita perbaiki apa enggak? Tolong jawab di komentar ya. Dan jangan lupa follow. Para Khabib-Khabib Ba'alawi, ya, mereka ini sudah mulai memberikan dukungan terhadap Miftah dengan berbagai macam cara yang mereka punya dan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan. Salah satu contoh kemarin Habib telah saya bahas, yang dimana katanya dia bercerita tentang seorang ulama yang biasa. Kalau ulama yang biasa, ya biasa-biasa saja di dalam berdakwah. Tapi kalau Miftah, ini adalah ulama yang sangat luar biasa. Yang dimana Miftah ini ketika berceramah, ceramahnya bukan di tempat biasa, teman-teman, tapi di tempat-tempat maksiat, seperti klub malam dan lain sebagainya. Itu Miftah katanya. Jadi, ulama yang sangat luar biasa ini, harus dijaga, harus dilindungi, harus disokong katanya. Saat ini, ini? yang dibidik adalah Gus Miftah. Terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Miftah, teman-teman. Dukung Gus Miftah. Dukung Miftah. Gus Miftah. Sokong beliau. Sokong. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Tuh, berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Khabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Saya hanya tertawa mendengar video itu ya teman-teman. Yang dimana jangankan dari golongan kalian, orang yang dengan jelas-jelas ada di pihak kalian mulai tidak percaya lagi kepada kalian. Orang yang awalnya ngefans kepada Miftah mulai banyak yang meninggalkan. Dari poster-posternya yang kemarin ada di truk-truk mereka, dikuliti semua, dicabut, dibuka, dan tertawakan. Itu tandanya apa? Dan narasi yang dibangun sekarang apa? Yaitu Salafi lagi atau Wahabi lagi. Gus-gus kita mulai dibidik satu persatu. Ya kalau memang ajarannya Sontoloyo, gimana tidak mau dibahas? Kalian saja dengan berani membahas Ibnu Taimiyah, berani membahas Syekh bin Bas, berani mengkritiki Syekh Albani dan lain sebagainya. Itu buktinya apa? Orang akan terus saling kritik satu sama lain, dan apabila kritikannya itu tentang suatu yang kebenaran, maka kita harus terima.